Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang akuntansi penyusutan alokasi biaya aset tetap. Penyusutan adalah alokasi sistematis dari jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset ke dalam beban selama masa manfaatnya. Adapun faktor yang terlibat dalam proses penyusutan. Yang pertama, dasar penyusutan untuk aset. Yang kedua, ada estimasi masa pakai layanan. Yang pertama, ada dasar penyusutan. Dasar penyusutan itu rumusnya biaya awal dikurangi nilai sisa. Alokasi biaya sistematis berdasarkan dua variabel utama. Yang pertama ada biaya perolehan, yaitu nilai awal kapitalisasi aset. Yang kedua ada nilai sisa, yaitu estimasi nilai pemulihan di akhir masa manfaatnya. Lalu ada estimasi masa pakai. Ada dua faktor yang menyebabkan estimasi masa pakai. Yang pertama ada faktor fisik, yaitu kerusakan teknis atau keausan alami. Yang kedua ada faktor ekonomi, ketidakcukupan kapasitas, penggantian, dan keusangan fungsional. Selanjutnya ada metode-metode penyusutan. Yang pertama ada metode aktivitas, yaitu penyusutan fungsi dari penggunaan bukan waktu. Rumusnya biaya dikurangi nilai sisa dibagi total kapasitas dikali output aktual. Cocok untuk mesin produksi, kendaraan, peralatan yang aus berdasarkan pemakaian. Yang kedua ada metode garis lurus. Penyusutan fungsi dari waktu yang berjalan. Rumusnya biaya dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Paling populer itu karena mudah dan sederhana, beban penyusutan sama setiap tahunnya. Yang ketiga ada metode akselerasi. Beban penyusutan lebih besar di awal dan menurun. Adapun dua variannya, yang pertama jumlah angka tahun, yang kedua ada saldo menurun ganda atau double declining. Cocok untuk aset yang manfaatnya lebih besar di awal. Baik, selanjutnya ada isu strategis. Yang pertama ada penyusutan komponen. IFRS IAS 16 mewajibkan komponen signifikan disusutkan terpisah sesuai umur masing-masing. Contohnya pondasi, atap, lift bangunan mempunyai umur yang berbeda-beda. Yang kedua ada periode parsial. Aset jarang dibeli tepat di awal tahun. Hitung penyusutan 1 tahun penuh, lalu bagi secara proporsional sesuai bulan kepemilikannya. Yang ketiga ada penyusutan atau dana penggantian. Kesalahpahaman umum, penyusutan itu bukan cadangan kas untuk membeli aset baru. Penyusutan adalah beban non kas yang mengurangi laba bersih, bukan arus kas keluar. Terakhir ada revisi tarif penyusutan. IFRS mewajibkan review nilai sisa dan masa pakai setiap tahunnya. Jika ada perubahan, revisi dilakukan secara perspektif atau ke depan, bukan retrospektif ke belakang. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan impairments. Impairments adalah penurunan nilai aset tetap ketika carrying amount atau nilai tercatat aset itu lebih besar daripada recoverable amount atau nilai yang dapat dipulihkan. Nah, jika hal tersebut terjadi, perusahaan itu harus mengakui sebagai impairment loss. Nah, penyebab-penyebab dari impairments, yang pertama penurunan permintaan pasar, yang kedua perubahan teknologi, yang ketiga kondisi ekonomi yang memburuk, yang keempat penurunan kinerja aset, dan yang terakhir perubahan regulasi atau lingkungan bisnis. Nah, kemudian recoverable amount yang dimana ditentukan dari nilai yang lebih tinggi antara fair value loss cost to sell atau nilai wajar aset setelah dikurangi biaya penjualan, dan value in use atau nilai kini dari estimasi arus kas masa depan aset. Kemudian pengakuan impairments, yaitu jika carrying amount lebih besar dari recoverable amount, maka perusahaan mencatat sebagai impairment loss. Contohnya itu carrying amount 200.000 dan recoverable amount-nya 180.000. Maka kerugian dari impairment-nya yaitu 20.000, dari 200.000 dikurangi 180.000. Maka untuk penjurnalannya yaitu loss on impairment pada debit sebesar 20.000 dan accumulated depreciation equipment sebesar 20.000 pada kredit. Oke, selanjutnya yaitu depletion adalah proses alokasi biaya sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara, dan mineral selama masa pemanfaatannya. Nah, karakteristiknya yaitu akan habis karena diekstrak dan penggantiannya hanya dapat terjadi melalui proses alam. Nah, biaya-biaya dalam depletion phase ini yang pertama pre-exploratory cost,
yaitu merupakan biaya yang dikeluarkan sebelum perusahaan memperoleh hak eksplorasi suatu hak. Yang kedua, exploration and evaluation, yaitu biaya yang muncul selama proses eksplorasi dan evaluasi sumber daya alam. Yang ketiga, development cost, itu merupakan biaya yang dikeluarkan setelah sumber daya dinyatakan layak diproduksi secara komersial, yang dimana development cost ini terdiri dari tangible development cost dan intangible development cost. Kemudian untuk metode perhitungan dari depletion, ini menggunakan metode units of production. Nah, rumus dari depletion rate ini total cost dikurangi dengan residual value dibagi estimated units available. Contohnya, total biaya tambang sebesar 1 juta dan estimasi cadangannya sebesar 100.000 ons. Untuk depletion rate-nya yaitu 100 juta dibagi dengan 100.000 menghasilkan 10. Nah, jika perusahaan mengekstraksi 25.000 ons, yaitu 25.000 dikali dengan 10, yang dimana menghasilkan 250.000. Untuk jurnalnya, inventory 250.000 pada debit dan accumulated depletion sebesar 250.000 pada kredit. Nah, sekarang kita akan membahas tentang revaluations. Perusahaan tidak harus selalu menggunakan prinsip biaya historis dalam mencatat aset jangka panjang. Mereka boleh memilih untuk melaporkan aset tersebut berdasarkan nilai wajar atau fair value. Cara mencatat revaluasi itu ketika nilai wajar suatu aset berubah. Perusahaan harus menyesuaikan akun aset dan mencatat keuntungan yang belum direalisasi yang dikenal sebagai surplus revaluasi. Yang pertama, kenaikan nilai revaluasi masuk ke ekuitas atau bukan laba rugi. Yang kedua, penurunan nilai dicatat sebagai beban atau kerugian akun akumulasi. Yang ketiga, penghasilan komprehensif lain tidak boleh bersaldo negatif. Nah, selanjutnya ada batasan penerapan. Revaluasi tidak bisa diterapkan secara pilih-pilih. Jika perusahaan memilih merevaluasi satu kelas aset atau misalnya gedung, maka seluruh aset dalam kelas tersebut harus ikut direvaluasi. Aset dengan perubahan harga cepat wajib direvaluasi setiap tahun. Selanjutnya ada analisis aset. Dua rasio utama untuk menilai efektivitas penggunaan aset digunakan dengan rumus asset turnover atau penjualan bersih dibagi dengan rata-rata total aset. Selanjutnya ada mengukur seberapa efisien aset menghasilkan penjualan. Rumusnya itu ada profit margin on sales sama dengan laba bersih dibagi penjualan bersih. Nah, untuk mengukur probabilitas dan jika digabung dengan aset turnover, maka akan menghasilkan return on asset. Konsep dasar dan penyajian PPE dan Mineral Resource. Konsep dasar PPE dan Mineral Resource atau Property, Plant and Equipment serta sumber daya mineral merupakan aset tidak lancar yang digunakan perusahaan untuk kegiatan operasional jangka panjang. Aset ini dicatat menggunakan biaya perolehan atau historical cost, kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan, depresi dan impairment jika ada. Tujuannya agar nilai aset dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi yang realistis. Penyajian dalam laporan keuangan. Dalam neraca PPE disajikan sebagai aset tidak lancar dengan menunjukkan yang pertama biaya perolehan aset, yang kedua akumulasi penyusutan, dan yang terakhir nilai buku atau carrying amount. Nilai buku diperoleh dari biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan atau depresi. Penyajian ini membantu pengguna laporan keuangan memahami besarnya investasi perusahaan dan penggunaan aset selama masa manfaatnya. Yang kedua ada pengungkapan, yaitu disclosure. Perusahaan wajib mengungkapkan yang pertama dasar penilaian aset, yang kedua metode penyusutan atau depresi, yang ketiga estimasi umur manfaat, yang keempat nilai residu, dan yang terakhir komitmen atau jaminan atas aset. Pengungkapan ini bertujuan meningkatkan transparansi dan mempermudah analisis laporan keuangan. Depresiasi, depresi, dan impairment. Yang pertama, depresiasi dan depresi. Depresiasi digunakan untuk aset tetap seperti mesin, gedung, dan kendaraan. Sedangkan depresi digunakan untuk sumber daya alam seperti tambang, minyak, dan gas bumi. Keduanya bertujuan mencocokkan biaya aset dengan pendapatan yang dihasilkan selama periode penggunaan. Yang kedua, penyajian mineral resource. Sumber daya mineral disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi depresi.
Metode yang sering digunakan adalah metode unit produksi, yaitu berdasarkan jumlah sumber daya yang telah diekstraksi. Yang ketiga, impairment atau penurunan nilai. Impairment terjadi ketika nilai tercatat aset lebih tinggi dibanding recoverable amount. Recoverable amount adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan value in use atau nilai pakai. Jika terjadi impairment, kerugian diakui dalam laba rugi dan nilai aset di neraca diturunkan. Revaluation, klasifikasi dan analisis PPE. Revaluation atau penilaian kembali. Selain model biaya, perusahaan dapat menggunakan model revaluasi dengan nilai aset berdasarkan nilai wajarnya. Kenaikan nilai dicatat dalam Other Comprehensive Income atau OCI, sedangkan penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Metode ini memberikan nilai aset yang lebih aktual, namun memerlukan penilaian yang kompleks. Yang kedua, klasifikasi aset. Perusahaan harus membedakan antara aset operasional dan aset tidak digunakan atau aset investasi. Pemisahan ini membantu menilai efisiensi dan produktivitas penggunaan aset perusahaan. Yang ketiga, ada analisis PPE dan mineral resource. Informasi PPE digunakan untuk yang pertama, menilai efisiensi penggunaan aset. Yang kedua, mengukur kemampuan menghasilkan laba. Dan yang ketiga, membandingkan kinerja antar perusahaan. Namun, hasil analisis dapat dipengaruhi oleh metode penyusutan, estimasi umur manfaat, dan kebijakan akuntansi masing-masing perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.